Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, yang sakit segera disembuhkan, yang patah hati segera disembuhkan, ya, dan yang mengalami kerinduan berat segera dipertemukan. Yang ingin menikah segera ditemukan jodohnya atau segera disegerakan ya. Oke. Oh iya, yang punya masalah tentang finansial semoga segera diberikan jalan keluar, ya, dipermudah dalam mendapatkan rezeki ya. Oke. Masih bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa di channel ya. Edisi cari tahu pada kesempatan kali ini Gondes memilih sebuah judul, siapakah yang suka stalking medsos kamu. Pernah nggak kalian berpikir siapa sih yang suka stalking aku? Doi atau mantan atau penggemar? Penggemar. Oke, siap, nggak apa-apa, setiap orang pasti punya penggemar, bersyukur saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini Gondes menyiapkan 4 file. Di sini masing-masing ada mawar kuning, mawar biru, mawar oranye, dan mawar toska ya. Kalian bisa pilih salah satu atau dipilih ke semuanya atau lebih dari satu yang pasti ya. Ini sifatnya general reading, jadi energi bisa terbolak balik. Letakkan energi kalian di mana gitu ya. Oke. Jangan lupa ini hanya general reading, bisa resonan bisa tidak. Jadi kalian harus bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan jangan lupa bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini atau kamu harapkan, dan jangan lupa sekali ini yang paling utama, jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon jawaban yang terbaik untuk kalian semua. Karena apa? Jawaban hanya kepada Allah, tidak ada pada manusia. Oke, silakan. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah memilih. Sekarang kita mulai ya dari file yang pertama. Edisi cari tahu siapakah yang suka stalking medsos kamu. Masih di channel Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Ya, channel yang syarat dengan saran dan solusi. Oke, di sini ada mawar kuning. Ya, aku bilang ini filosofinya adalah kehati-hatian. Tapi ada bilang yang kemarin bilang des itu artinya kedamaian. Oke. Manapun apapun maknanya, yang penting bagus ya. Oke. Aku taruh di situ mawarnya ya. Di sini. Sekarang kita ulik ya. Edisi cari tahu. General reading. Siapa yang suka stalking medsos kamu? Kira-kira siapa ya? Ini nanti terakhir kita buka sebagai pesan alam semesta. Ada The Empress, seorang yang sangat feminim, sangat keibuan, sangat manja, sangat mandiri. Di sini ada pertengkaran atau persaingan, ada pernikahan, ada kebimbangan. Ya. Klarifikasinya ada harapan. Dia seorang pemimpin dan lagi ingin menyendiri dalam pencarian cinta. Siapa yang suka stalking medsos kamu? Dia seseorang yang sangat manja. Kalau seorang maskulin, dia seseorang yang sangat dewasa. Di sampingnya kita merasa nyaman. Ini yang stalking ya, yang suka stalking medsos kamu. Dia seseorang yang sangat, kalau feminim dia seorang manja. Kalau yang menonton adalah maskulin, dia adalah seorang yang sangat manja, keibuan tapi, dan sangat memberikan kenyamanan. Dengan siapa yang dia dekat, dia akan merasa damai. Kalau untuk ini yang menonton feminim, dia adalah seorang maskulin yang dewasa, yang penuh pribadi dan bijaksana. Ya.
Di sini dia lagi dalam pertengkaran dengan rumah tangganya, ada masalah di dalam rumah tangganya. Ya, dia stalking medsos kamu, ya, karena dia bimbang dalam masalah itu, dia merasa bimbang. Ya, ini seorang yang sudah berkeluarga yang stalking medsos kamu itu. Kalau nggak keluarga dia sudah punya pasangan, ya. Ya, siapa ya, Andes? Coba kalian pikirkan, kalian pernah berdealing dengan siapa, atau kalian pernah kenalan dengan siapa, atau pernah dekat dengan siapa. Seseorang ini seseorang yang dewasa, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kedamaian, yang bila di dekatnya kita merasa tenang. Ya, dia seorang yang dewasa. Ya, kalau ini menikah, lagi dalam masalah. Tapi ada juga sebagai yang sudah menikah tetapi seseorang ini lagi menunggu kelahiran. Ya, dan ada masalah dalam rumah tangganya. Kemudian dia stalking medsos kamu. Dia sudah kenal dengan kamu, tentunya pasti. Dalam keluarganya lagi ada masalah. Kenapa dia stalking? Dia punya harapan suatu saat bisa menikah dengan kamu atau menjadi pemimpin kamu. Kenapa? Di sini juga dia lagi melakukan suatu pencarian cinta. Gitu. Dia sudah punya anak dan dia sudah children, kid. The sun bisa diartikan juga sebagai sebuah karma juga, bisa diartikan sebagai sebuah harapan, ya, di sini, atau bisa diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mendapatkan suatu materi, ya. Jadi ini seseorang yang sudah dewasa, yang stalking kamu, yang sudah mapan, udah dewasa, ya. Di sini ada emperor, seorang maskulin, seorang otoritas, seorang pemimpin. Kalau dia bekerja ya seseorang yang punya paling nggak kedudukan, gitu ya. Dan bisa juga punya kedudukan selain di dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga, di tempat bekerja dia mendapatkan posisi yang baik. Tapi saat ini dia lagi menenangkan diri, mengisolasi diri, mencari cinta baru. Karena kenapa? Di dalam dia ini, ya, ini seseorang yang stalking kamu ini lagi ada masalah dalam keluarganya, lagi bertengkar, ya, lagi ada masalah, ya. Tapi nggak diambang perceraiannya, Des. nggak ada. Cuman dia kenal kamu, dia udah kenal kamu, jadinya ya saat ini dia ingin melarikan diri dengan mencari cinta baru. Karena masalah di dalam rumah tangganya ini sepertinya memang membuat dia agak bimbang, galau, pusing, bingung gitu. Seseorang yang stalking medsos kamu, seseorang yang sudah menikah, seseorang yang sudah punya pasangan, ya. Oke, sekarang Ganesha akan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini. Kamu tahu orangnya siapa? Mungkin kenal. Kalaupun kalian sekarang siapa ya, tapi dia kenal sama kamu pastinya. Walaupun cuma lewat medsos juga. Dia stalkingin medsos kamu. Di saat ini seseorang yang lagi stalking ini lagi dalam keadaan masalah dengan pasangannya. Dan dia berniat untuk mencari cinta baru. Ya. Atau mungkin mantan kamu, atau mungkin doi kamu. Percaya dengan kekuasaan Allah. Ya. Ini seseorang yang sudah mengenal kamu. Amazing. Ada amazing pesan buat kamu. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hati kamu. Ya, seseorang ini mungkin
Ada juga sebagian yang memang punya spiritual yang tinggi, ya, sehingga bisa mengerti. Inisialnya adalah A, ya. Oke, ada inisial A. Silakan diprediksi, dikelola siapa sih inisial A, sudah dewasa, sudah menikah, tapi ada masalah dekat dengan kamu dan dia ingin mencari cinta, mendekati kamu. Jadi teman selingkuh dong, Des. Teman curhat mungkin lebih baiknya di situ ya. Soalnya dia lagi ada masalah, dia butuh teman curhat. Enggak cinta, Des, enggak ada, belum, cuma dia lagi mencari juga tapi belum ada kata cinta. Soalnya kan ini lagi punya masalah, masa sempat-sempatnya jatuh cinta, cuma mencari tempat curhat atau tempat teman lah istilahnya, seperti itu. Mungkin kalian dekat dengan orang ini. Ya. Oke. Sekarang kalian akan makna daripada angelic oracle card child. Kita akan langsung maknain aja ya. Karena apa? Bahasa Inggris tidak semuanya langsung mengerti. Jadi Mendes ambil jalan tengah saja untuk mengerti, biar gampang dicerna ya. Oke. Child, angelic oracle card, ya, pesan dari alam semesta atau energi positif kalian ya. Child, ya, kamu sangat peduli dengan anak-anak ya, dan mereka segera menanggapi cinta kamu gitu ya. Semua anak-anak termasuk anak batinmu ya, anak batinmu sendiri maksudnya ya, membutuhkan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Kami para malaikat ya, bisa membersihkan dan membuka hati dan jadwal kamu sehingga kamu bisa memberi lebih banyak waktu dan energi untuk anak-anak yang membutuhkan kamu. Paham nggak? Jadi kamu itu seseorang yang menggemari kebahagiaan, cinta kasih seperti itu, dan menggemari anak-anak ya, termasuk anak-anak bukan anak manusia, bukan anak-anak yang masih kecil-kecil juga, termasuk juga di situ tuh anak manusia atau anak-anak atau makhluk Allah, yaitu manusia gitu ya. Kamu itu mempunyai jiwa penyayang yang suka mencintai dengan penuh kasih sayang. Makanya seseorang atau siapapun itu yang mendekat dengan kamu itu akan segera juga mencintai kamu atau merespon cinta kamu itu. Karena apa? Kamu tuh seseorang yang memang sangat baik gitu loh. Termasuk daripada batin kamu tuh juga seperti itu, sangat baik gitu ya. Dan di sini pesan dari angelic oracle atau energi positif kamu itu, energi atau malaikat ini mendukung atau akan membawakan atau membuka hati kamu nanti ya, agar kamu itu bisa mengelola hati kamu menjadi lebih baik ya, sehingga kamu itu bisa memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, cinta, perhatian, seperti itu. Kamu jiwanya jiwa sosial, pengasih, dan bukan menyamai Gusti Allah ya. Kamu seseorang yang penuh kasih sayang, seperti itu. Itu memang ajaran agama seperti itu kan, penuh dengan kasih sayang gitu. Oke. Sekarang satu lagi pesannya. Di sini aku akan tebar pesan untuk versi Gondes Mendes. Kamu seorang penyayang, apalagi yang akan disampaikan oleh The Full Color, The Ampunya Mendes. Pesan alam juga versi Gondes Mendes. Seseorang yang akan datang adalah seseorang yang dekat dengan kamu, seseorang yang memang dari dulu suka memperhatikan kamu dan tahu di mana dia meletakkan dirinya untuk mencari cinta baru atau kasih sayang baru, untuk ya nggak harus cinta-cintaan, paling tidak curhat kayak gitu ya kan, menjadi teman baik karena kamu menurut dia adalah seorang teman yang baik, sahabat yang baik. Jangan melampaui batas, yang penting jangan melampaui batas. Kalau ini nanti sampai terjadi, kamu tahu siapa orangnya dan kamu memang dekat, pesan daripada
The full colornya Gondes Mendes, jangan melampaui batas. Dia punya pasangan. Oke. Buat yang pilih file nomor 1 ya, pesannya kartunya seperti ini. Jangan senyum-senyum membayangkan siapa yang des. Nanti tikus-tikus pada kabur. Udah, tunggu aja. Ini pokoknya clue-nya seperti ini ya. Kalau dia datang itu karena dia dalam masalah dan ingin berbagi, mungkin ya. Kamu jadilah pendengar yang baik. Kalau ini pacar kamu, ini siapa yang saking bisa jadi pacar kamu punya pasangan mungkin ya, bisa jadi, kenapa tidak, kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, iya kan? Oke. File 1 semoga bisa menjadi pencerahan ya. Terima kasih. Jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa bermohon kepada yang kuasa yang terbaik untuk kita semua. Doakan dirimu sendiri baru mendoakan orang lain ya. Bahagiakan dirimu sendiri baru membahagiakan orang lain ya. Oke. Bye. God bless you. Masih di edisi cari tahu ya, di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini mengambil sebuah tema, siapakah yang suka stalking medsos kamu? Kira-kira siapa ya? Nggak tahu. Mari kita buka, kita tebak kartunya ya. Oke. Untuk file 2 yang belum subscribe silahkan subscribe, yang baru hadir silahkan selamat datang ya di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga bisa berkenan dan menjadikan channel ini sebagai channel pilihan ya. Di edisi cari tahu di sini Gondes Mendes mengambil sebuah judul, siapakah yang suka stalking medsosmu. Buat yang selalu standby, terima kasih, I love you. Ada mawar biru ya di sini ya. Oke. Sekarang kita akan ulik satu persatu ya. Siapakah yang suka stalking medsos kamu? Ya. Oke. Kita lihat perasaan seseorang itu. Four of Swords. Ada semacam relaksasi atau penenangan diri, atau lebih banyak berdiam diri atau semedi ya. Bermohon atau lebih datar gitu ya, flat gitu orangnya. Ada penyelesaian, seseorang ini pernah selesai, pernah berhubungan dengan kamu dan udah selesai. Mantan dong Des, iya. Ada Ace of Pentacle terbalik ya. Ada proses, tapi di sini tidak ada proses. Judgment dan keputusan. Yang stalking ini kayak mantan deh, kalau mantan kebanyakan di sini. Tetapi dia akan melakukan suatu pembuktian. Ada suatu keputusan untuk melakukan suatu pembuktian. Ya, dan udah dia pikirkan tentang perjalanan hidupnya, tentang kebenaran seperti apa. Ya. Dan ya, dia sekarang ini lagi membuktikan dan memikirkan bahwa kesenangan dunia ini bisa datang, kesenangan dunia spiritual ya, itu ya, atau bimbingan, dia membutuhkan bimbingan. Intinya begini, seseorang yang stalking medsos kamu itu seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, karena di sini ada justice atau putus, selesai ya, entah mantan suami, entah mantan istri, entah mantan pacar, entah mantan pertemanan gitu ya. Di sini tidak akan memproses lagi, cuman dia udah mendapatkan suatu keputusan, tidak akan memproses untuk menjadi pacar lagi atau menjadi apapun itu. Cuman dia udah punya suatu keputusan judgment bahwa dia ingin membuktikan ya, dan sudah berpikir matang-matang, dia ingin menyelesaikan beban hidupnya, yaitu beban tanggung jawab yang dia pikul ya. Terus hubungannya apa, Andes? Udah mantan, stalking, tapi nggak ngelakuin pembuktian apa-apa. Ya kadang-kadang dia itu kan ya boleh, namanya mantan kan, mengenang, ingin tahu, cari tahu kamu aja, ngelihat kamu tuh di medsos sekarang seperti apa gitu, apa yang kamu lakukan gitu doang. Tapi dia nggak ingin kembali, enggak. Dia nggak ingin merujuk atau bersama kamu lagi, enggak. Cuma ya sekedar ingin tahu, namanya juga pernah kenal, nggak apa-apa kan.
pengen lihat, pengen tahu perkembangan kamu di medsos kayak apa gitu. Ya, karena di sini dia ingin membuktikan dulu fokus. Dia punya masalah tentang tanggung jawab. Mungkin ada yang single parent di sini yang kalian mantan-mantan kalian ada yang memang benar-benar punya beban tanggung jawab terhadap keluarganya gitu, bahkan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia ya iseng-iseng gitulah, iseng-iseng ya iseng-iseng aja, yang suka lihat-lihat gitu, kepo aja gitu, pengen tahu aja. Namanya juga pernah ada hubungan ya kan, seperti itu. Nggak apa-apa kan? Boleh aja. Ya. Kalian berharap lebih, bilang langsung cat aja ke dia, tapi kamu harus berani resikonya. Dia lagi punya banyak masalah, beban tanggung jawab hidup. Kamu mau nggak bantuin dia? Mau nggak ya Des? Ya terserah orang kalian yang punya pikiran, punya masalah, keinginan untuk bersama kan. Ya udah, ini sekarang resikonya. Yang ditampilkan di sini tuh seperti ini. Pesan dari kartu berbaran kartunya. Siapa yang suka stalking medsos kamu? Seseorang yang pernah mendapatkan suatu hubungan dengan kamu, jaringan hubungan dengan kamu, dan dia itu ingin lihat gitu bagaimana kamu. Kadang-kadang kan namanya mantan atau apapun itu, mantan teman, mantan apapun itu, pasti kadang-kadang pengen tahu aja gitu. Tapi di pikiran dia sudah tetap menegaskan bahwa dia ingin membuktikan, ingin benar-benar fokus di beban tanggung jawab ini gitu ya. Oke, pada akan baca ini pesannya menjelik oracle cards ya. Di sini ada fresh air ya, fresh air. Menjelik oracle card pesannya ya buat tebaran kartunya di sini ya. Fresh air atau menghirup udara segar. Tubuh kamu membutuhkan penyegaran ya, kamu pahami ya, dari oksigen ya, udara yang dihasilkan oleh rumput, pohon, tumbuhan, dan bunga. Habiskan waktu di luar hari ini, karena dekat dengan itu tempat lahir dan sebaiknya mungkin buka tirai kamu ya, buka tirai kamu dan jendela untuk menyegarkan rumah kamu juga. Maksudnya gimana sih Des? Kamu tuh seseorang yang membutuhkan udara segar, fresh air tuh. Jadi udah jangan terfokus pada si mantan yang lagi stalking medsos kamu itu gitu loh. Tentu seseorang yang sudah mantan itu ya, entah kamu yang salah entah yang dia ya, kalau baik dia tidak akan jadi mantan. Percaya enggak? Kalau orang baik pasti bisa jadi suami kamu, bisa jadi istri kamu. Kalau dia itu baik, itu gak bakal jadi mantan. Berarti orang baik dia. Ini di fresh air ini diartikan, dimaknai supaya tubuh kamu itu membutuhkan penyegaran dari oksigen atau udara yang dihasilkan dari rumput, pohon, tumbuhan, dan bunga. Maksudnya udah jangan fokus pada mantan. Masih banyak yang bisa memberikan kamu kebaikan-kebaikan ya. Seperti menghidup udara itu loh, seperti menghidup udara ya, dari pohon, dari manapun udara itu berada, yang menyegarkan tubuh kamu, memperbaiki sirkulasi darah kamu ya. Maksudnya kamu tidak harus fokus sama mantan ini ya, kamu bisa mencari atau menghirup udara segar di luar sana. Itu masih banyak yang menunggu kamu, yang menantikan kamu, orang-orang baik untuk kamu gitu, paham kan? Oke. Itu ya Des ya, sekitar itu. Kalau kurang tahu nanti chat Gondes direspon atau personal reading silahkan ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Jangan fokus sama mantan ini, pokoknya takutnya kamu menonton video siapa yang stalking terus kamu punya harapan lagi ingin kembali lagi sama dia. Ya nggak apa-apa sih, tapi namanya mantan itu nggak ada mantan yang baik. Kalau bunda sih gini loh, balikan sama mantan tuh nggak mikir dulu masalahnya. Orang kok punya masalah sampai putus ya, itu kan berarti kan memang kita kemungkinan tidak ada kecocokan ya, lebih banyak ketidakcocokan. Kalau masih bertengkar, miskomunikasi, itu kan masih ada cara untuk introspeksi diri. Tapi kalau udah mulai selesai atau mulai udah mantan,
menurut Gondes tuh ya ada sih yang 1001 atau 10 ada 2 gitu, tapi nggak semuanya. Kalau namanya mantan itu sepertinya sudah meninggalkan bekas luka, pasti ada luka kekecewaan tuh pasti ada, ya kan? Ada nggak mantan yang nggak meninggalkan kekecewaan? Ada Des, tapi nggak semuanya, pasti cuma ada juga 1, 2, 3. Sebaiknya pesan dari kartu ini, kamu menghirup udara segar dulu sambil meyakinkan diri kamu, apakah kamu layak untuk kembali dengan dia atau tidak, atau kamu layak memikirkan dia atau tidak. Seperti itu loh pesannya tuh, paham kan? Jangan ditonton sekali ya, berulang-ulang biar paham ya. Kalau ada yang bilang mantan itu baik, tapi kalau sudah selesai terus nanti disambung lagi, belum tentu menjadi seperti dulu lagi indah gitu, karena sudah ada perubahan, sudah saling mengetahui karakter masing-masing, keburukan masing-masing ya. Oke, sekarang udah akan shuffle untuk pesan ke black box-nya Kondes Star tentang hati dan jiwa. Pesan buat yang nonton ya, buat kamu ya sayang, ya sayang. Aku ambil sesuai tebaran kartunya ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan chat. Des, kalau mantan itu kenapa kata Bundes kok nggak sebaik pertama sebelum jadi mantan? Iya, karena kita udah tahu borok kita masing-masing, ya kan? Ada juga sih, nggak menutup kemungkinan ada juga yang lebih baik, menjadi lebih baik setelah putus, menjadi lebih baik, tapi jarang sekali. Kamu harus dewasa. Jarang sekali. Kenapa kalau dia baik bisa jadi mantan? Ya kan? Nggak mungkin. Pasti dinikahin kan. Cinta tidak harus memiliki. Pesannya ya. Kalau dia baik pasti kamu nikahin atau dia nikahin kamu. Tidak, karena malah putus. Cinta itu indah. Iya, cukup dikenang. Mantan itu cukup dikenang saja. Jangan diingat-ingat terus. Nanti sakitnya kebablasan. Single parent. Kamu single parent ya? Gondes tahu aja orang yang kata-kata dia tebaran pesan dari Blackboardnya Gondes. Oke, sekarang kita lihat untuk The Fool colornya Gondes Mendes ya, yang berisi pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Aku ambil satu saja buat kamu, bisa buat dia juga ya. Kalau ini pesan buat kamu harus menghirup udara segar ya. Yang sudah ya sudah, susah Des ngelupain ya, ngomong gampang Des ya, tapi berusaha pelan-pelan. Kalau memang sudah nggak mampu, kalau mau balikan ya balikan aja gitu sih, ya kan ya Des. Pesan dari The Fool kalaunya Gondes Mendes, ampunya Gondes Mendes ya, versi Gondes Mendes. Jangan jalani hidup dengan penuh semangat ya, jalani hidup dengan penuh semangat. Ngapain mikirin cinta ya, pusing. Yang dipikirin belum tentu mikirin kita, ya kan? Secara logika aja gitu. Kecuali memang karena masih berhubungan, masih saling berhubungan, saling mencintai, saling menyayangi, kamu pikirin nggak apa-apa. Kalau sudah mantan ya, apalagi belum apa-apa, apa yang dipikirin ya, buang energi, buang air mata, mending menghirup udara segar, mencari yang lebih baik gitu. Mantanku baik Des ya, kalau baik kenapa bisa jadi mantan? Kenapa nggak nikahin kamu? Kalian putus juga bukan karena masalah besar kan, pasti masalah kecil. Kami tidak disetujui ya, berarti bukan jodoh gitu aja. Kalau jodoh tuh nanti dipertemukan lagi. Oke, banyak-banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Segala sesuatu itu hanya kita sandarkan kepada Allah saja. Jangan disandarkan kepada yang seperti yang lain ya, jangan disandarkan kepada yang lain. Kamu boleh berharap, kamu boleh meyakini, tapi tetap keyakinan pada Allah, yaitu sandarkan kepada Allah ya. Oke? Berdoa yang banyak, jangan lelah berdoa agar Allah itu si A atau kamu ya namanya si cantik ini benar-benar mengharapkan
dia untuk kembali kepadanya. Makanya Allah pun akan memperhitungkan setiap tetes air mata kita. Ya, oke? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi jangan ragu untuk meyakini Gusti Allah. Gusti Allah itu Maha sempurna. Ya, apalagi Maha Penyayang sama kita. Kita minta apa aja, tapi asal yang terbaik pasti akan diberikan. Oke? Oke. Ada kebenaran, ada milik Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, ada milik Gondes, Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Jangan jadikan readingan ini pedoman. Jangan jadikan ini sebagai motivasi, antisipasi, pembelajaran dan hiburan. Ya, ambil saran yang baik, buang saran yang tidak baik. Oke, berdua. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih di channel Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa ya. Di edisi cari tahu general reading. Siapakah yang suka stalking medsos kamu? Kira-kira siapa? Ada gambaran belum sayang? Belum. Oke, yang lagi bergabung, terima kasih ya sudah bergabung di channel Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Semoga berkenan dan bisa menjadikan channel ini sebagai pilihan kalian juga ya. Channel yang syarat dengan saran dan solusi ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih sekali ya. Jangan lupa komennya, like-nya nanti ya setelah menonton video ini, karena semua itu adalah memotivasi Gondes untuk menjadi membuat video yang lebih semangat gitu ya. Oke, sekarang kita lihat edisi cari tahu general reading ya. Siapakah yang suka stalking medsos kamu? Ada bunga mawar orange, gairah, semangat ya. Emang Des, iya Gondes so tahu. Seperti itu, praduga tak bersalah. Oke, kita tebar kartunya ya. Siapakah yang suka stalking medsos kamu? Doi, mantan, atau gebetan, atau seseorang yang mengagumimu? Kita lihat ya, file 3. Kita lihat dulu seseorang itu siapa. Bayangan saja, bayangan siapa ini seseorang ini. Kamu bisa menduga-duga. Ada suatu perubahan di sini, ada sesuatu perubahan. Ya, ada star. Dia seseorang yang menurut kamu tidak bisa hidup tanpa dia, karena dia cahaya hidupmu, dia motivasi kamu, dia harapan kamu. Berarti pacar dong mungkin. Seseorang yang menyayangi kamu dan kamu sayangi, pasti kamu sayang banget sama dia. Atau the devil. Seseorang yang penuh gairah ini ya, gairah the devil. The devil itu Gondes. The devil itu nafsu. Gondes mah vulgar amat kalau ngomong. Ya emang aku gimana? Masa nafsu dibilangnya roti? Orang yang suka roti gitu. Boleh deh suka makan roti ya. Ada Six of Pentacle. Dia bukan player ya, dia bukan player karena dia tidak suka berbagi kasih dengan siapapun. Orang pelit kasih enggak, maksudnya untuk hubungan gitu ya. Dia bukan seseorang, dia tipe setia. Ini kekasih kamu ya? Iya Des. Iya, ini seseorang yang setia. Dia lagi stalking medsos kamu, dia suka stalking medsos kamu. Dia ingin cari tahu kamu tuh seperti tipe pasangan yang kayak apa sih gitu, kayak seperti itu deh. Seseorang yang kamu ini adalah harapan kamu, seseorang ini bayangan orang itu ya. Kamu membayangkan orang ini. Gondes membacakan ini adalah orang itu. Seseorang yang sangat buat kamu ini sangat berharga sekali. Tapi dia kadang-kadang punya hasrat yang melebihi kapasitas. Tapi dia sangat sayang sama kamu. Ada suatu perubahan ya. Ya, ada ngebut di situ. Ada pernikahan yang bahagia. Mungkin suami kamu bisa, ini yang stalking suami kamu yang lagi LDRan mungkin ya, lagi dia ada di mana, kamu ada di mana, dia stalking istri aku banyak ulah enggak ya. Kalau enggak ini pacar kamu ya, pacar kamu, pacarku banyak ulah enggak sih gitu.
Ada proses nih, ada proses yang ingin menikah juga nih, ada yang ingin menikah, ya, ada yang ingin melangsungkan pernikahan. Berarti di tunangan kamu, pacar kamu ya. Di sini ada intuisi hati dia itu berbicara tentang ingin buka kartu, buka medsos, bukan buka kartu, buka medsos. Ini intuisi hati intuisi hati dia itu mengajak ya untuk membuka medsos kamu malam ini atau siang tadi, nggak tahu ya. Ada rencana di sini, keinginan terhadap kamu. Bila ada peluang nanti mungkin akan diajak jalan-jalan. Yang jelas dia cari tahu tentang kamu. Kalau ini pasangan kamu, dia ingin tahu kamu tuh seperti apa sih Pak terjangnya, kayak gitu loh. Setia nggak sih tak tinggal kerja di luar negeri gitu. Dia benar-benar menjaga hatinya untuk aku nggak gitu. Nah di situ seperti ini. Dan kamu sayang banget sama dia. Ya. Dia ada rencana sesuatu nanti ada peluang dia akan membuat sesuatu yang indah buat kamu. Ya, dia membuka sebuah cup cinta untuk kamu. Ya, karena kamu ternyata medsosnya nggak aneh-aneh itu, nggak ngelek-ngelek cowok-cowok semua kalau yang nonton feminim. Iya, nggak ngelekin cewek-cewek semua gitu yang kalau yang di sana itu maskulin. Ya. Akan terjadi sesuatu, kamu akan diberikan sesuatu, dia punya rencana sesuatu buat kamu, tentunya yang membuat kamu bahagia gitu. Ini udah ada yang udah berkeluarga, ada yang memang akan berkeluarga, ada yang memang lagi pacaran dan berkeinginan nanti yang serius, makanya dia stalking medsos kamu ada yang lain enggak, kamu aneh-aneh sama yang lain enggak gitu ya kan kadang ada ya pacarnya kerja keras di luar negeri atau dimanapun itu berada dia mencari nafkah, tapi isi medsosnya itu apa? Dia nge-like yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik gitu. Suami sendiri nggak di-like, aneh juga sih. Pacar sendiri nggak di-like, cuma dibaca doang, dilihat doang. Tapi giliran nanti ya pasangannya tuh nge-like orang lain, kamu ring-ringan. Nggak adil, ya kan nggak adil. Oke, sekarang Gondes akan buka untuk Angelic Oracle card-nya buat tebaran kartu file ketiga ya. Di sini ada daydream ya. Ada daydream. Ada daydream ya. Langsung dimaknain aja ya. Daydream ya. Kamu akan lebih mudah mendengar dan menerima pesan dari para malaikat atau kami para malaikat maksudnya ya. Jika kamu melamun secara teratur serta membuka pikiran kamu untuk menerima tanpa mengarahkan pikiran kamu ya. Hanya perhatikan perasaan, penglihatan atau ide apapun ya, seolah-olah kamu menonton film ini ya. Ini adalah tempat kreativitas kamu seperti itu. Jadi mimpi itu di sini daydream itu diharapkan kamu itu lebih mudah untuk mendengarkan dan menerima pesan dari para energi positif ini atau para malaikat penjaga kamu ini ya. Jika kamu melamun ya, makanya kalau kamu melamun itu segala sesuatu bisa tercapai. Karena di sini adalah suatu arena kreativitas otak. Energi kita bisa terkuras olehnya ya. Ini seperti mimpi yang sangat indah buat kamu. Kamu harus benar-benar banyak memfokuskan diri dalam pikiran, hati, apapun itu untuk hubungan ini. Hubungan ini lebih baik ya. Kalau kamu juga mau menyikapinya dengan baik juga. Dia tidak ngapa-ngapain, tidak kepo terus karena dia nggak percaya, bukan. Dia kepo karena memang sayang sama kamu dan sekedar ingin tahu aja gitu loh. Kamu di sana setia enggak gitu. Kamu sebagai pasangan setia enggak gitu. Dan dia akan menyiapkan sesuatu untuk kamu nanti. Gitu ya. Ada daydream. Melamun ya, yang banyak, mimpi yang banyak, yang indah-indah. Buka hatimu, pikiran kamu. Ya, nanti akan mendapatkan sesuatu energi
yang tersenyum-senyum. Energi positif lah pastinya. Jangan pernah kita menanamkan overthinking atau energi negatif dalam tubuh kita. Boleh tapi jangan banyak-banyak. Sekedarnya aja. Ya, kalau melebihi kapasitas energi negatif kita tumpahkan ke badan kita, yang ada kita selalu curiga dan curiga. Tidak pernah ada namanya kepercayaan kepada orang lain. Oke, karena saya akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Pesannya banyak sekali ya, Des. Ya, pesannya Gondes lebih cenderung ke pesan saja. Karena apa? Segala sesuatu agar kita tenang hatinya, agar kita enggak terpikir yang aneh-aneh, kita harus banyak mendengarkan pesan positif ya. Di sini aku ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Ya, ada 4 ya di sini ya. Oke. Pesan untuk yang menonton video ini. Ya. Oke. Aku buka yang pertama. Saling menyayangi, itu pasti. 4 unsur di dalam suatu hubungan adalah percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Jangan saling menjelek-jelekan, saling mencari kesalahan. Ketulusan hati, ya, pasti. Ya. Ini pesan buat yang menonton ya. Jangan senyum-senyum. Semua ada di file 3, kebahagiaan. Cintanya hanya untuk kamu. Ya. Suatu saat akan bersatu. Inilah yang dinamakan tadi Gondes bilang akan ada sesuatu yang akan diberikan ke kamu, yaitu sesuatu apa itu yang akan dibawa buat kamu. Sebuah cup, ya kan, mangkok cup buat kamu. Ya ini. Insya Allah. Oke, sekarang untuk pesan yang terakhir, Gondes akan shuffle agar lebih menguatkan ya semangat kamu. Pagi-pagi harus semangat, siang-siang harus semangat, malam-malam harus semangat. Setiap saat kita harus semangat ya. Di sini ada the pool colornya, the ampunya Gondes Mendes ya. Isinya adalah pesan alam semesta versi Gondes Mendes ya. Bisa buat kamu berdua atau buat kamu saja. Ya, kalau yang ini buat kamu saja ya. Oke, jatuh satu saja. Jangan banyak-banyak, nanti kalian pusing kalau banyak-banyak. Udah saya akan buka ya. Ada suara motor ya. Tetap jadilah orang yang baik. Harus ya. Jadi orang baik itu tidak ada ruginya. Yang ada kita merasa tenang pikiran ya kan. Jangan melampaui batas ya enggak. Oke. Allah menyukai orang yang baik. Apalagi kamu menjadi lebih baik, Allah akan sangat lebih suka ya. Buatlah hati kamu untuk menyenangkan Allah ya, karena Allah sangat dibuat senang oleh umatnya. Misalnya kamu berbuat baik, menjadi orang yang baik, menjadi lebih baik ya seperti itu. Tapi Allah juga sayang sama orang yang tidak baik, tetapi lebih suka dengan orang yang baik ya. Oke, tetap berdoa, tetap bersandar diri kepada Yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu ada yang punya hidup. Jadi kita harus menyerahkan diri kepada yang punya hidup. Pasrah boleh, tapi jangan menyerah ya. Yang itu pesan Gondes. Tetap maju melangkah ke depan, jangan pernah mundur hanya karena sesuatu hal yang bisa merugikan diri kamu sendiri ya. Tetap berjuang, bekerja keraslah untuk mencapai tujuan, dalam tanda kutip tujuan yang positif ya. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memuja Yang Maha Kuasa, agar apa? Kita diberikan ridhonya, kita diberikan syafaat dalam hidup ini. Oke, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tempatnya sang sempurna, mutlak. Kebenaran adalah milik Allah. Ya, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan ya. Oke, file 3. Semangat terus, optimis selalu ya. Oke, positive thinking tanamkan dalam hatimu. Oke, bye, God bless you, Allah memberkatimu. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di edisi cari tahu siapakah yang suka stalking medsos kamu ya. Untuk file yang keempat. Halo, apa kabar? File nomor 4. Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu ya, selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin ya. Oke, sekarang kita akan mulai ulik. Siapa yang suka stalking medsos kamu di sini ya? Ada Mawar Toska,
Oke, sekarang kita tebar kartunya ya. Edisi cari tahu siapa yang suka stalking medsos kamu. Harus sih dulu. Siapa sih yang suka stalking medsos aku, Des? Kita liatin ya. Siapa ya? Kira-kira ya. Oke. Siapa sih? Ada two of cup, komitmen. Di sini ada komitmen. Ini kekasih kamu ya mungkin ya. Ada penegasan. Ya. Kemudian ada ini tidak terluka kok artinya. Ya, kemarin harusnya kan sedih tapi tidak sedih. Dan ada Nine of Swords, tidak ada kelitihan. Ini kekasih kamu yang suka komitmen, stalking medsos kamu. Ini udah pada komitmen sama kamu. Mungkin pacar, mungkin gebetan, mungkin selingkuhan, tapi udah ada komitmen. Ya, kalian sudah kenal, sudah saling mengenal di sini ya. Di sini ada cinta yang banyak sekali. Tapi akan ada perubahan di sini, yaitu karena ditimbulkan karena pertengkaran. Kamu seorang keibuan, kamu sangat baik. Ini menurut dia ya. Menurut orang yang stalking itu, ya dia stalking kamu karena dia ingin banyak tahu tentang kamu bagaimana itu gitu ya. Bagaimana sih kamu itu selama komitmen sama dia, sama jalan sama dia itu bagaimana gitu, menurut dia seperti itu ya. Ini ya pesan dia buat yang nonton kartu ini ya. Dia nggak bersedih saat ini, walaupun misalkan itu isi medsos kamu itu kamu nge-like sama orang lain, sayang sama orang lain gitu. Tidak ada kesedihan, tidak ada keletihan untuk mencintai kamu. Tetap menyayangi kamu karena memang sayang dia itu betul-betul besar. Ada Wheel of Fortune, sesuatu yang sudah itu akan kembali banyak pembelajaran dalam kehidupan ini. Ya. Kadang ada terjadi pertengkaran, salah paham ya kan. Tapi bagi dia kamu tetap seseorang yang pantas dipertahankan karena sifat keibuan kamu, sifat kasih sayang kamu, sifat cinta kasih kamu yang baik ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle untuk berarti siapa, Des? Ini orang yang sudah berkomitmen dengan kamu. Mungkin selingkuhan kamu juga kan udah bisa komitmen, aku sayang kamu, cinta kamu, kita pacaran gitu misalkan. Kita berteman gitu di sini adanya seperti itu. Seseorang ini sudah kamu kenal, bahkan dekat dengan kamu, dan dia tahu tingkah laku kamu, tahu kebiasaan kamu, tahu kamu itu bagaimana, dia tahu gitu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle. Aku baca ini dulu ya. Di sini ada study progress. Oke, ada study progress. Study progress ya. Oke. Kemajuan studi ya. Kami menghargai kemajuan kamu. Kamu telah mengingat cinta dalam keseharian kamu sebagai kegiatan. Kita bisa, atau maksudnya kita energi positif ya, energi positif atau penjaga kalian. Kita bisa melihat kontribusinya dengan jelas. Kamu membuat dunia melalui kamu. Pikiran, perasaan, dan tindakan cinta ya. Ada progresif, tadi progresif ya. Jadi para malaikat itu menghargai dan melihat kemajuan kamu dalam menghargai suatu hubungan, suatu cinta gitu ya. Ya, di sini dimaknainya bahwa kamu sangat sangat baik dan sangat kontribusi ya dalam melakukan suatu kegiatan cinta kalian gitu ya. Oke, semoga paham ya. Kalau tidak paham cat aja ke Gondes. Sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan buat yang menonton video ini. File 4 Mawar Tosca ya.
dia lebih dewasa, ya. Kosong dua ini apa, ada apa nih tanggal 02 ya, nomor 02, angka 02 itu ada apa ya, kalian yang tahu. Cinta suci di sini. Dan kemudian terakhir ada, kamu juga harus dewasa. Kalau dia lebih dewasa, kamu juga harus dewasa, ya. Oke, sekarang akan gue shuffle untuk the full colornya, the ample, ya, Mendes ya, berisikan energi positif atau saran atau pesan alam, ya. Ini bisa buat kamu, bisa buat dia, ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuai, jadi percayalah ya, hukum tebar tuai. Hukum alam itu tetap berlaku, yaitu hukum tebar tuai, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu akan memanen hasilnya, ya. Yang kita panen yaitu yang kita tanam, ya. Oke. Jadi siapa yang stalking medsos kamu? Dia itu seseorang yang memang tahu kamu, dekat kamu, dan mengerti kamu, ya. Bisa doi, bisa pokoknya orang yang sudah berkomitmen dengan kamu, nah pokoknya, ya. Oke. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah sampaikan semua pesan, ya. Semoga bisa menjadi pencerahan, ya. Apapun yang terjadi di dunia ini sudah ada skenario-nya, udah ada yang mengatur. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita hanya mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk bisa menerima dan menjalaninya. Jangan terlalu mengeluh, ya. Tetap berharap kepada Yang Maha Kuasa agar kamu tidak kecewa. Tetap berdoa kepadanya karena hanyalah Allah lah yang mengetahui yang baik buruknya tentang untuk kamu semuanya. Yang buruk buat kamu, yang menurut kamu tidak baik, belum tentu buruk di mata Allah, karena Allah tahu mana yang baik. Yang terlihat buruk di mata kamu belum tentu buruk di mata Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita, ya. Oke. Terus optimis, terus melangkah tanpa lelah sampai mencapai tujuan. Apapun yang terjadi, capailah tujuan itu sekeras apapun jalannya, karena hidup ini adalah perjalanan. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Mendes tentang hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.